dilakukan dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi pertama. Baik, di sini perkenalkan saya Zuria dan juga rekan saya. Saya Mauludia Zaskia Brianti. Dan juga rekan kami Yoga Wisnu yang sedang merekam video kali ini. Nah, sebelumnya Ibu bisa perkenalan dulu sebelum kita menanyai tentang pertanyaan Ibu. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Nama saya Dewianti. Biasa dipanggil Bu Dewi. baik Bu Dewi. Jadi di sini kami izin bertanya. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu apa arti penting kejujuran bagi seorang karyawan dalam bekerja? Menurut saya ya sangat penting ya Kak. Soalnya kejujuran itu bisa membuat kepercayaan antara si ownernya sama pegawainya gitu. Oh begitu ya Bu. Jadi ada ikatan saling percaya antara owner dan juga karyawan begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap Ibu jika melihat ada rekan kerja yang mungkin berbuat curang atau mengambil sesuatu yang bukan haknya begitu? Kalau itu sih sebenarnya saya nggak punya wewenang ya Mbak. Cuman kalau masing-masing kan kadang karyawan itu masih bisa kita ngobrol gitu loh. Iya, Misal kita kasih Mbak, kayak peringatan bukan peringatan sih. Memberi teguran. Kita kasih teguran gitu. Misal masih bisa diperbaiki Diperbaiki begitu ya Iya. Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apa cara terbaik untuk menghindari perilaku korupsi kecil di lingkungan kerja? Kalau saya sih ini kalau dari bos itu setiap 2 jam sekali kita laporan penjualan. Oh begitu, jadi tindakannya itu dengan laporan setiap 2 jam sekali ya Bu, begitu. Bisa dilanjut pertanyaannya? Baik. Kemudian untuk pertanyaan keempat, sejauh mana pendidikan anti korupsi bisa membantu Ibu agar bekerja dengan lebih jujur dan bertanggung jawab? Maksudnya gimana ya Mbak? Mungkin kan Ibu punya Seperti tadi Bu, sifat kejujuran itu kan itu bisa jadi salah satu kayak pendidikan anti korupsi gitu Bu. Jadi Pertanyaan itu bagaimana pendidikan anti korupsi bisa membantu Ibu agar bekerja dengan lebih jujur dan bertanggung jawab untuk tidak melakukan tindakan anti korupsi gitu contohnya. Ya kita bekerjanya dengan cara yang jujur Mbak, gitu ya. Sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian bagaimana cara Ibu menjaga kepercayaan dari atasan maupun pelanggan dalam pekerjaan sehari-hari? Bagaimana cara Ibu menjaga kepercayaan dari atas maupun pelanggan dalam pekerjaan sehari-hari? Mungkin bagaimana cara Ibu melakukan kejujuran dalam pekerjaan? Ya kita kerjanya ya sesuai pekerjaan yang kita lakukan itu ya Bu, dari atasannya Bu, Iya. dan berusaha untuk mematuhi peraturan ya Bu. Iya. Kemudian yang terakhir, apa harapan Ibu untuk terciptanya lingkungan kerja yang bersih dari praktik curang atau korupsi? Itu terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan terhindar dari korupsi. Ya itu tadi Mbak, kita harus kerjanya harus jujur. Apapun itu wajib dilaporkan sih kalau saya. Entah itu hal sepele, misal ada kelebihan atau selisih itu ya langsung kita konfirmasi ke atasannya gitu. Jadi biar tidak salah paham juga. Jadi tidak ada miskomunikasi antara atasan juga ya? Iya, gitu. Baik Ibu, cukup sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih atas ketersediaannya Bu untuk wawancara dengan kami. Terima kasih dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.